Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan, iman, Islam, dan sampai saat ini masih diberikan umur yang panjang, sehingga saya dapat menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah ilmu sosial dan budaya, yang mana di sini saya mengambil tema yaitu yang berhubungan dengan hukum, yakni kasus penistaan agama yang ada di Ponpes Al Zaitun. Sebelum memaparkan materi atau kasus yang akan saya angkat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ima Saripah dengan NIM C2280206087 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, kasus penistaan agama yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, Ma'had Al Zaitun atau Pondok Pesantren Al Zaitun, adalah sebuah pondok pesantren yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia yang memulai pembangunannya pada tanggal 13 Agustus 1996. Latar belakang kasus ini, dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu yang berinisial P segera memasuki babak baru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menyatakan bakal ada tersangka dalam perkara yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Menurut Mahfud, ada dua hal yang melatar belakangi pernyataan tersebut. Pertama, kata dia, polisi telah melakukan gelar perkara. Kedua, penyidik menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Mahfud menilai persoalan Al Zaitun memang harus ditindak secara hukum. Karena itu, dia meminta kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Percayakan kepada aparat, karena aparat mempunyai tim ahli juga untuk menentukan siapa yang bersalah dan karena apa. Kata Mahfud menilai persoalan Al Zaitun memang harus ditindaklanjuti. Perkara dugaan penistaan agama yang menjerat inisial P ke tahap penyidikan, ia diperiksa atas tuduhan pasal penistaan agama sebagaimana pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Terdapat sekitar 256 rekening milik inisial P yang menggunakan 6 nama berbeda. Seorang penegak hukum mengatakan nilai transaksi dari 256 rekening itu yaitu mencapai triliunan dalam kurun waktu 5 tahun. Terkait temuan ini, Yuhandani mengatakan penyidikan inisial P belum mengarah kepada penemuan PPATK kontroversi Panji. Saat itu muncul kembali setelah ramai beredar video sholat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun tersebut. Selama 2 bulan belakangan, sholat Id di Al Zaitun mencampurkan makmum perempuan dan laki-laki. Panji juga mengatakan Al-Quran bukan firman Tuhan, melainkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Hasil investigasi MUI Jawa Barat menyatakan ajaran Panji Gumilang sesat, sebab akibat penyebabnya itu adanya penistaan agama yang mengakibatkan inisial P tersebut terjerat hukum. Data kasus penodaan agama memang bukan hal baru di Indonesia. Dalam jumpa pers di kantor Setara Institut Kamis 11/5, Halil Hasan, peneliti di Setara Institut sekaligus dosen Universitas Negeri Yogyakarta, menjelaskan dari hasil riset dilakukan Setara Institut sepanjang 1965 sampai 2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Ditemukan 176 data Direktorat Putusan Mahkamah Agung. Kasus penistaan agama terjadi di berbagai media. Berdasarkan zamannya, lebih dari 35.000 orang 24 Februari di lapangan.
Para ahli tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman, jika kaum musyrikin yang telah berjanji kepadamu dalam masa tertentu itu melanggar sumpahnya, yakni janji dan ikatan mereka, dan mencela agamamu, mencaci dan menjelek-jelekannya, berdasarkan ayat ini ditetapkan hukumannya yaitu mati bagi orang yang mencaci maki Rasulullah SAW, orang yang mencela agama Islam, atau orang yang menyebutkan kekurangannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti. Nah, cara mengatasi masalah dan solusinya, pertama, untuk persoalan hukum akan diselesaikan oleh Polri. Pokoknya penyelesaiannya 3. 1. Masalah hukum akan diselesaikan oleh Polri. Kedua, untuk masalah administrasi pendidikan akan terus dilakukan pembinaan dan pemantauan. Kemudian masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis, sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, bersama aparat Pertika. Ketiga, pemerintah sedang melakukan investigasi terhadap pemimpin Ponpes Al Zaitun tersebut. Nantinya pemerintah akan membuat keputusan. Pemerintah sedang melakukan investigasi terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun. Nantinya pemerintah akan membuat keputusan. Kerap kali banyak dipertanyakan mengapa dalam teori seperti itu dan di lapangan seperti itu. Dalam teori menurut Poltoni, penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau tidak boleh diserang, yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama, atau kitab suci. Agama, bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Tapi ternyata mengapa di lapangan seperti ini? Nah, seperti halnya sekarang yang terjadi di Ponpes Al Zaitun yang sedang ramai-ramainya diperbincangkan oleh khalayak ramai, yang bahwasanya inisial P yang mempunyai yayasan Ponpes Al Zaitun sekarang terjerat hukum karena penistaan agama, yaitu banyak sekali kasus-kasus kemarin seperti pas saat melakukan Idul Fitri, kemarin Idul Adha, dan banyak sekali tata cara sholat yang mungkin tidak selayaknya seperti umat Islam. Untuk mengatasi masalah tersebut mungkin sudah saya sampaikan tadi di belakang ya, bagaimana dan dengan cara apa, yaitu sekarang itu Polri sedang menindaklanjuti dan mungkin sudah dibawa sekarang ke pihak yang berwajib, yaitu untuk ditetapkan berapa tahun untuk hukumannya. Teman-teman, mungkin kalian juga mengetahuinya bahwa kemarin-kemarin itu banyak yang demo dan terjun langsung ke Ponpes Al Zaitun tersebut, yang dimana mereka semua yang demo itu berusaha mempertahankan, berusaha membela agama kita agar kita juga bisa meluruskan apa yang inisial P katakan itu salah, bahwa kita itu harus melihat atau membaca kembali dalam Al-Quran atau kitab-kitab yang menjelaskan bahwa agama itu seperti apa, tata sholat itu seperti apa, dan harus bagaimana. Kita tidak cukup jika kita hanya membacanya hanya sekali, hanya 2 kali, dan mungkin kalau dalam hal agama itu harus bagi para ulama yang sudah mengetahui, sudah memiliki kepercayaan, pengetahuan, wawasan dalam segi agama. Nah, saya contohkan bahwa katanya jika kita berdoa itu kita jangan menjawab amin, karena katanya jika kita menjawab amin itu bahwa kita itu tidak percaya bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana
membacanya dulu, bahwa amin itu kalau memang amin berarti itu memang artinya bukan Allah akan mengabulkan doa kita, karena mungkin pembacaannya juga salah. Teman-teman, mungkin dari kasus yang saya angkat, yaitu dari kasus penistaan agama yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, dapat saya petik pelajarannya, yaitu bahwa kita bebas berkomentar, kita dapat bebas mengeluarkan argumen, tetapi kita harus tahu juga batasannya, bahwa ada pihak tertinggi di antara pemikiran-pemikiran kita, yaitu bahwa kita jangan menghakimi apapun itu meskipun itu salah, karena pihak yang berwajib pun juga sedang bergerak gitu. Apalagi sekarang banyak yang demo, yang berarti yaitu banyak yang membela agama kita, ingin meluruskan apa yang sudah terjadi di Ponpes Al Zaitun tersebut, dimana mungkin inisial P juga akan segera menerima hukuman atas kasus yaitu yang terjerat pasal kasus penistaan agama. Mungkin sekian pemaparan dari kasus yang saya angkat. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicukupkan sekian pemaparan dari kasus yang saya angkat. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.